Halo, kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, contohnya adalah carilah KPK dari 6 dan 10. Caranya gampang kok, jadi kita buat kotak, kotaknya secukupnya aja. Jadi kita menggunakan bilangan prima. Nah, untuk bilangan prima sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi bisa cek ya. Yang ini kita pertama bagi bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Jadi 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu 10 bagi 2, 5. Nah, sisa angka 3 dan 5 nih, ini nggak bisa bagi 2 lagi. Jadi kita coba bagi angka 3. Nah, 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 nggak bisa karena ada sisa. Jadi kita turunin. Nah, lalu kita bagi 5. 1 kita turunin, 5 bagi 5, 1. Kalau sudah 1 berarti udah selesai. Jadi, KPK dari 6 dan 10 adalah 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Jadi KPK-nya adalah 30. Oke, jadi sekarang ada cara yang jadi ada contoh yang kedua yaitu carilah KPK dari 27 dan 30. Caranya seperti yang tadi. Jadi kita tulis 27 dulu, lalu 30. Kita buat kotak. Kita bagi dengan bilangan prima. Nah, kita bagi 2 karena meskipun 27 tidak bisa bagi 2, 30 bisa. Jadi kita tetap tulis 2. 27 bagi 2 kita turunin aja karena nggak bisa. 30 bagi 2, 15. Nah, bagi 2 nggak bisa lagi. Jadi kita langsung bagi 3. Karena 27 bisa bagi 3, 15 juga bisa bagi 3. Kita bagi 3. 27 bagi 3 dapat 9, 15 bagi 3 dapat 5. Lalu kita bagi 3 lagi, 9 bagi 3, 3, 5 bagi 3 turunin. Masih bisa nih bagi 3, kenapa? Karena masih ada angka 3. 3 bagi 3, 1, 5 bagi 3 nggak bisa, jadi turunin. Nah, sisa angka 5 nih, dan kebetulan bilangan prima itu ada angka 5 kan, jadi kita bagi 5. 1 ya kita turunin aja. 5 bagi 5, 1. Kalau sudah 1 dan ini udah 1, jadi udah selesai. Jadi KPK-nya adalah 2 kali, nah kita ini kan 3-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Jadi 3-nya ada 3 kali 5. Nah, 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3 berapa? Kita hitung dulu caranya. 18 kali 3, 24. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 54. 54 kali 5 kali 5, 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25, 25 tambah 2, 27. Jadi jawabannya 270. Jadi KPK dari 27 dan 30 adalah 270. Ada cara lain sih, cara cari KPK. Misalnya kita ambil soal dari yang ini, yang tadi 6 dan 10. Kita buat perkalian 6. Maksudnya kita cari hasil dari perkalian 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Pokoknya perkalian 6 ya. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. 6 kali 6, 36. 6 kali 7, 42. 6 kali 8, 48. 6 kali 9, 54. 6 kali 10, 60. Banyak lagi ya, bukan cuma sampai sini aja.
Lalu kita cari hasil perkalian dari 10. Ya, 10 kali 1 10, 10 kali 2 20, 30 dan seterusnya nih. Lalu kita tentukan kelipatan persekutuannya. Maksud dari kelipatan persekutuan tuh kita cari angka yang sama. Misalnya ini 30, ada yang sama nih. Terus ini lagi. Jadi kelipatan persekutuannya adalah 30 dan 60. Lalu KPK-nya berarti gini, kan tadi kelipatan, kan KPK itu kan artinya kelipatan persekutuan terkecil. Ada kata kecil, jadi kita ambil angka yang kecil, yaitu 30. Jadi KPK-nya adalah 30. Tuh, jawabannya sama dan caranya berbeda, jadi bebas mau pilih cara yang mana. Nah, sekarang kita belajar tentang FPB, hampir sama dengan KPK. FPB itu dari kata F artinya faktor, lalu P artinya persekutuan, dan B adalah terbesar atau besar. Contoh soalnya, soalnya ini nih, carilah FPB dari 8 dan 10. Caranya sama seperti yang tadi, kita buat 8, kita tulis 8, lalu tulis 10, buat kotak secukupnya aja. Kalau nggak cukup tambah lagi kotaknya. Kita bagi dan prima yang pertama itu 2, 8 bagi 2 bisa, jadi kita tulis 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5, masih bisa nih bagi 2 nih karena ada angka 4. Bagi 2, 4 bagi 2 2, 5 bagi 2 5, bagi 2 lagi, 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 tidak bisa, lalu turunin. Ini ada angka 5 aja, jadi kita langsung bagi 5 aja. Satunya gimana? Turunin aja ya. 5 bagi 5 1. Kalau sudah 1 berarti udah selesai. Nah, sekarang kita tugasnya menentukan FPB-nya. Caranya adalah seperti ini. 8 tadi bagi 2 bisa, 10 bagi 2 bisa, jadi kita bulatin. 4 bagi 2 bisa, 5 bagi 2 tidak bisa, jadi jangan dibulatin. 2 bagi 2 1 bisa, 5 bagi 2 nggak bisa lagi, jangan dibulatin. Nah, kalau yang 5 ini 1 bagi 5 nggak bisa, turunin. Oh, berarti FPB-nya adalah 2. Jadi maksudnya gini, kalau mau menentukan FPB, kita cari yang dua-duanya ini bisa dibagi. Misalnya 8 bisa bagi 2 enggak, 10 bisa bagi 2 enggak. Kalau bisa, kita ambil jadi FPB-nya. Seperti itu. Nah, contoh soal yang kedua nih, carilah FPB dari 45 dan 15. Kita buat lagi kotaknya kayak tadi. Nah, kita cek dulu nih, 45 bisa bagi 2 enggak? Enggak bisa. 15 bagi 2 juga enggak bisa. Cara menentukan bisa atau tidaknya gampang kok. Kamu bisa buat kayak gini, 45 kan. Kita cek bagi 2, 4 bagi 2 2 kali 2 4, 5 bagi 2 2 kali 2 4, 5 kurang 4 1. Sisa 1 nih, jadi 1 bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa kan, jadi enggak bisa. 15 juga enggak bisa. Atau ada cara lain, kita garis, misalnya 15 kita garis 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita coba bagi 2, kalau ada sisa berarti tidak bisa. Tuh, tidak bisa, jadi nggak bisa bagi 2. Ini bisanya bagi 3 ya. 45 bagi 3 dapat 15, 15 bagi 3 dapat 5. Bagi 3 lagi, 15 bagi 3 5, nggak bagi 3 nggak bisa, turunin. Nah, jadi sekarang bagi berapa nih? Kita angka 5 dan angka 5. Kita bagi 5, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Udah selesai nih, kan udah 1 udah 1. Nah, kita tentukan yang mana nih FPB-nya. 45 bagi 3 bisa, 15 bagi 3 bisa, bulatin. 15 bagi 3 bisa, 5 bagi 3 nggak bisa, jadi nggak usah dibulatin. Sekarang ini, 5 bagi 5 bisa, 1, 5 bagi 5 bisa juga, jadi kita bulatin. Nah, berarti FPB-nya yaitu 3 kali 5, hasilnya 15. Ada cara lain nih, misalnya kita pilih
soal yang tadi yang nomor 1 ini 8 dan 10, FPB dari 8 dan 10. Caranya kita cari faktor dari 8. Maksudnya kita cari angka apa aja yang bisa dibagi 8 gitu. Pertama, ini kalau yang cara ini kita nggak pakai dan prima ya. Kita bagi dengan angka yang paling kecil yaitu 1. 8 bagi 1, 8. Habis 1, 2 dong. 8 bagi 2 bisa kan? 8 bagi 2, 4. Habis 2, 3. Tapi 8 nggak bisa bagi 3. Habis 3, 4. Udah kita bagi 4. 8 bagi 4, 2. Ini langsung bagi 8. Karena bagi yang kalian nggak bisa lagi. 8 bagi 8, 1. Kalau ini udah 1, berarti udah selesai. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sekarang cari faktor dari 10. Kita buat kotak lagi. Tadi kita bagi angka 1 karena angka 1 paling kecil juga bisa. 10 bagi 1, 10. Habis 1, 2. Jadi 10 bagi 2, 5. Bagi 3 nggak bisa, 4 nggak bisa, langsung bagi 5. 10 bagi 5, 2. 10 nggak bisa bagi 6, nggak bisa bagi 7, 8, 9 nggak bisa. Bisanya langsung bagi 10. 10 bagi 10, 1. Kalau udah 1 berarti sudah selesai. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, kita cari faktor persekutuannya. Nah, sekarang kita cari faktor persekutuannya. Maksud dari persekutuan adalah angka yang sama. Itu angka 1, 2, dan tidak ada lagi yang sama. Jadi faktor persekutuannya adalah 1 dan 2. Setelah itu kita tentukan FPB-nya. FPB ini kita ambil angka yang besar. Kalau tadi KPK kan kita ambil yang kecil, kalau FPB ambil yang besar. Jadi mana yang besar nih, 1 atau 2? 2. Jadi FPB dari 8 dan 10 adalah 2. Jawabannya sama tapi cara yang berbeda.